بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bismillah lillahi ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua isu yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang yang akan terjadi pada malam Jumat atau hari Jumat tanggal 15 Ramadan tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2020 saat ini. Saya sebenarnya malas untuk mengomentari apa yang didengung-dengungkan oleh sebagian kalangan tersebut, tetapi karena masih banyaknya orang awam yang terpengaruh dengan isu tersebut dan didorong oleh beberapa orang setengah memaksa saya untuk membuat konten YouTube seputar permasalahan ini, maka bismillah lillahi ta'ala pada malam hari ini perkenankan saya memberikan komentar sedikit singkat mengenai dua isu tersebut. Ada dua isu yang didengung-dengungkan dan dimunculkan oleh sebagian kalangan bahwa besok hari Jumat tanggal 15 Ramadan akan muncul kabut asap yang memenuhi seluruh lapisan bumi, memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian isu yang kedua adalah isu terdengarnya suara dahsyat atau suara dentuman yang luar biasa yang muncul dari langit. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, prinsip yang kita pegang adalah bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat secara pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip, tidak bisa ditawar. Bahkan Rasul pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling utama, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat secara pasti. Begitu juga malaikat Jibril, pimpinan malaikat, malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling utama, beliau juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat secara pasti. Jadi hari kiamat adalah misteri Tuhan. Hari kiamat adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun jin, tidak ada satupun malaikat yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya hari kiamat. Ini adalah prinsip yang harus kita pegang dalam permasalahan ini. Kemudian yang kita tahu adalah apa yang diberitahukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, yaitu tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dan tanda-tanda kiamat kita pun tidak tahu secara pasti kapan secara rinci tanda-tanda itu akan terjadi. Nah, para ulama hadirin sekalian membagi tanda-tanda hari kiamat itu menjadi dua. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil dan yang kedua adalah tanda-tanda besar. Alamat as-sa'ah as-sughra dan alamat as-sa'ah al-kubra. Mengenai tanda-tanda kecil, banyak diantaranya yang sudah terjadi. Dan akhir dari tanda-tanda kecil hari kiamat, yang paling akhir terjadi adalah zuhurul mahdi, munculnya Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah, sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis sahih oleh Ibnu Hibban, dalam Sahih Ibnu Hibban, Abu Dawud di dalam sunannya, At-Tirmidzi di dalam jami'nya, Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yamlikan nasa rajulun yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi fayamla'uha ay al-arda qistan wa 'adla." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai umat manusia dipimpin oleh seseorang yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, yaitu Muhammad bin Abdullah. Kemudian dia memenuhi seluruh lapisan bumi dengan keadilan. Sedangkan tanda-tanda besar dari hari kiamat ada 10 sebagaimana yang kita tahu. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal.
Yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit. Yang ketiga adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat adalah terbitnya matahari dari arah barat. Yang kelima adalah keluarnya dabbatul ardi, seekor binatang yang muncul dari dalam bumi dan akan menandai ini adalah seorang mukmin, ini adalah seorang kafir. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lari darinya. Semuanya akan ditandai sebagai orang yang kafir dan orang yang mukmin dan bisa berbicara kepada umat manusia. Tanda hari kiamat yang nomor 4 dan nomor 5 ini terjadi di hari yang sama, yaitu ma baina subhi wad duha, antara waktu subuh dengan waktu duha. Kemudian tanda hari kiamat yang ke-6, tanda besar dari hari kiamat yang ke-6 adalah dukhon. Nanti akan kita jelaskan secara agak terperinci. Kemudian yang ke-7, ke-8 dan ke-9 adalah terbelahnya bumi di 3 tempat dan menelan orang-orang yang ada di atasnya. Dan ini kemungkinan terjadi pada waktu yang sama. Kemudian yang ke-10 adalah munculnya api dari lembah Aden di Yaman dan menggiring umat manusia ke arah barat. Nah, tentang isu pertama, yaitu munculnya kabut asap atau dukhan yang disebutkan di dalam ayat ke-10 dan ayat ke-11 di dalam surat Ad-Dukhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim." Fartaqib, tunggulah, yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin, hari di mana langit akan menurunkan asap yang sangat tebal, yang sangat pekat, yang sangat jelas, yaghshan nasa hadza 'adzabun alim, yang akan melingkupi manusia dan ini adalah azab yang pedih. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai dukhan yang disebutkan di dalam ayat ini, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir At-Tabari. Para ulama berbeda pendapat mengenai dukhan ini, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa keluarnya dukhan adalah salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat, dan ini belum terjadi. Asap ini akan memenuhi bumi selama 40 hari 40 malam, memenuhi antara langit dan bumi. Seorang muslim akan terkena semacam flu saja ketika terkena asap ini. Sedangkan orang-orang kafir akan merasakan sakit yang luar biasa sampai-sampai mereka hampir mati. Nah, pendapat yang pertama ini dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Ibnu Amr, Abu Hurairah, Zaid bin Ali, Al-Hasan, Ibnu Abi Mulaikah, dan lain-lain. Kemudian pendapat yang kedua, dukhan yang dimaksud adalah apa yang mengenai orang-orang kafir Quraisy di Makkah ketika mereka merasa kelaparan karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang membangkang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mendoakan agar mereka merasakan ditimpa paceklik yang berkepanjangan. Lalu kemudian doa Nabi ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka kemudian ditimpa paceklik yang berkepanjangan sehingga yang mereka makan adalah tulang belulang dan bukan daging seperti yang biasanya mereka makan. Sehingga salah satu di antara mereka itu ketika melihat ke arah langit, maka seakan-akan ada asap tebal, asap pekat antara dia dengan langit. Ya, saking laparnya mereka, saking hausnya mereka, sampai-sampai ketika mereka melihat ke arah langit, seakan-akan ada asap tebal antara langit dengan mereka. Ini adalah pendapat Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa dukhan yang dimaksud adalah ketika debu berterbangan menutupi langit pada saat penaklukan kota Mekah. Ini adalah pendapat Abdurrahman Al-A'raj. Nah, Imam An-Nawawi, Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan bahwa kemungkinan dukhan itu terjadi 2 kali. 1 sudah terjadi dan yang kedua belum terjadi dan pasti akan terjadi. Beliau mengatakan itu karena untuk memadukan antara beberapa athar yang dikatakan oleh beberapa orang sahabat yang secara zahir satu dengan yang lain itu saling bertentangan. Sehingga beliau mengatakan bahwa untuk memadukan athar-athar yang ada, maka beliau berkesimpulan kemungkinan dukhan itu terjadi 2 kali. Yang pertama sudah terjadi dan yang kedua akan terjadi dan pasti akan terjadi, dan yang kedua ini adalah merupakan
satu di antara tanda-tanda besar dari datangnya hari kiamat. Nah, pertanyaannya, kapan dukhan yang belum terjadi itu akan muncul dan akan dikeluarkan oleh langit sehingga kemudian memenuhi lapisan bumi selama 40 hari 40 malam? Tidak ada seorang pun ulama yang memastikan kapan terjadinya. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang masih menjadi rahasia bagi kita semuanya, dan tidak ada seorang pun yang boleh memastikan. Tidak ada seorang pun yang berhak memastikan kapan dukhan itu akan terjadi. Nah, kemudian mengenai isu yang kedua, suara dahsyat atau soyhah atau haddah, ya, suara dentuman besar yang berasal dari langit. Ini kata mereka didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan diantaranya adalah oleh Nuaim ibnu Hammad di dalam kitab Al-Fitan dan lain-lain, bahwa akan terjadi soyhah atau haddah yang terjadi pada malam Jumat pada pertengahan Ramadan atau tanggal 15 atau malam tanggal 15 Ramadan. Hadisnya panjang. Nah, saya ingin mengutip komentar As-Suyuti, Al-Hafidh As-Suyuti di dalam kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah mengenai hadis ini. Beliau mengatakan la yasihhu, hadis ini tidak sahih, alias apa? Maudhu'. Karena hadis-hadis yang dicantumkan oleh As-Suyuti dan dikomentari oleh As-Suyuti di dalam kitab beliau Al-La'ali Al-Masnu'ah adalah hadis-hadis yang makdzub, hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang palsu. Kenapa beliau mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih, alias secara sanad tidak sahih, dan kemudian sehingga beliau berkesimpulan bahwa hadis ini maudhu'? Karena Abdul Wahhab, salah seorang perawi hadis ini, adalah matruk. Ya, matruk itu artinya dia pendusta atau diduga kuat sebagai orang yang pendusta. Kemudian Ismail, salah satu periwayat hadis ini, beliau komentari sebagai dhaif. Dan Abdah itu tidak pernah bertemu dengan Fairuz. Ya, di dalam rangkaian sanad itu dikatakan bahwa Abdah menerima hadis ini dari Fairuz, padahal Abdah tidak pernah bertemu dengan Fairuz. Kemudian Fairuz tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ghulam Khalil, kata beliau, kata As-Suyuti, dari Muhammad bin Ibrahim Al-Bayadi, dari Yahya bin Sa'id Al-Attar, dari Abil Muhajir, dari Al-Auza'i, wa kulluhum di'afun fil ghayah. Dan semua perawi hadis itu adalah perawi-perawi yang sangat-sangat lemah. Di'afun fil ghayah, perawi yang sangat-sangat lemah. Nah, ini komentar As-Suyuti. Saya kira cukup As-Suyuti sebagai pedoman kita untuk menyatakan bahwa hadis ini tidak sahih dan bahkan maudhu'. Ada beberapa komentar dari ulama yang lain. Di antaranya adalah Ibnul Jauzi misalkan di dalam kitab Al-Mawdu'at yang juga mengatakan bahwa hadis ini maudhu'. Kemudian untuk mengakhiri komentar saya ini, yang paling penting adalah mempersiapkan bekal untuk kiamat kecil kita. Apa itu kiamat kecil kita? Yaitu kematian. Apa yang bermanfaat bagi kita untuk alam barzakh, untuk alam akhirat kelak? Tiada lain, tiada bukan adalah takwa dan amal soleh. Dan seseorang tidak akan menjadi takwa, dan seseorang tidak akan meraih derajat takwa, seseorang tidak akan bisa beramal soleh sebagaimana mestinya, kecuali apabila dia telah menjadi orang yang berilmu, dia telah belajar dan kemudian mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Demikian komentar singkat saya mengenai dua isu yang didengung-dengungkan akan terjadi pada pertengahan Ramadan tahun ini yang jatuh pada hari Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.